Para seniors, berjumpa lagi. Kali ini saya Tri Haryono ditemani sahabat saya Mas Rusdi. Kita bicara apa Mas Rusdi? Mengupas, mengulik bagaimana orang nekat menjadi orang sukses. Lalu bagaimana kisah Mas Haji Triyono yang punya bekal dulu pendidikan SMP, lalu menjadi office boy, lalu meningkatkan lagi pendidikannya sampai gelar doktor dan menjadi orang sukses, menjadi entrepreneur yang sukses di kalangan karyawan Kompas Gramedia. Benar ya? Ya, ini Mas. Lengkapnya adalah Mas Dr. Haji Triyono SH MPD. Nah, kita ingin mengulas lebih dalam. Mas Triyono ini masuk ke Kompas Gramedia tahun 76 sebagai office boy, kemudian rajin sekolah sehingga meraih gelar sarjana hukum, sekolah lagi sehingga ahli bidang pendidikan, S2 di bidang pendidikan, MPD, kemudian mulai sampai doktor. Beliau juga aktif berbisnis. Terima kasih Mas Triyono sudah hadir di podcast ini. Nah, langsung awal ceritanya gimana ketika masuk Kompas Gramedia nih Mas? Ya, baik. Terima kasih Pak Tri Haryono, terima kasih Pak Rusdi. Ya, Tahun 76 saya coba ngelamar di Kompas Gramedia saat itu, tapi lamaran saya pertama ditolak saat itu. Makanya lamaran pertama sempat saya sobek-sobek, surat itu saya tebar di jalan. lamar asli dari mana sebenarnya Pak? Datang dari mana? Dari Klaten. Dari Klaten. Iya. Iya, iya. Terus suatu kali ketemu seorang sahabat suruh ngulang ngelamar lagi, ngelamarnya di Gajah Mada. Puji syukur alhamdulillah Kompas juga ya? Kompas Gramedia, Kompas Gramedia. Oh, Gramedia. PSM-nya saat itu Pak FX Minarto diterima sebagai OB. OB, satu minggu kemudian dikasih kabar bahwa saya dinyatakan terima sebagai OB. Nah, itu tentu saya berpikir saat itu anugerah yang luar biasa. Kan itu. Nah, setelah itu kita jalanin OB kurang lebih 6 tahun Pak, Entah. 6 tahun. Tapi satu, karena dulu di kampung saya usia 16 tahun sudah meninggalkan kampung halaman. Kenapa? Karena orang tua saya juga nekat. Orang miskin tapi anaknya 11. Nah, sehingga Ada 11. iya, Oh, berapa? saya nomor 4. Sehingga nggak mampu membiayai pendidikan, saya putuskan di usia 16 tahun itu untuk meninggalkan kampung halaman merantau. Nah, yang satu dituju adalah di Semarang. Semarang, jual es, jual agar-agar dan lain sebagainya. Kurang lebih 2 tahun. Ya tidurnya karena dulu nggak ada uang untuk bayar kuota, tidurnya di itu pinggir jalan raya. Masih inget tuh, tangga pinggir jalan raya Matraman, Terus ya apa? Mataram. Beratapkan langit. Iya, beratapkan Tahun berapa itu Mas? tahun 71, Usia berapa tahun? 16 tahun. 16 tahun. Iya, lulus SMP. Kurang lebih 2 tahun. Saya merasa di Semarang kok kayaknya nggak ada progresnya gitu, Pak. Memutuskan ke Bogor ya. Bogor di 7374 itu ikut paman saya yang mempunyai usaha untuk bongkar muat pasir, batu untuk proyek-proyek yang di Jakarta. Nah, dari situ kurang lebih juga 2 tahun. Sebagai Itu kerjanya kuli. Kuli. Jadi di usia 18 tahun, kalau ditanya sekarang saya juga agak kaget, kok kuat ya saya berdua naikin pasir, batu itu sehari minimal 2 truk. Buat truk. Ya, dinaikin terus nanti diturunin. Nah, dapatnya 6.000 perak saat itu. Kalau naik 6.000 nanti turun lagi 6.000. Ya, itu saya jalani kurang lebih 12 tahun. 12 tahun. Maaf, 2 tahun untuk 4. Kok ini di Bogor juga nggak ada Kembangan ya. perkembangan. Terus coba memberanikan diri ke Jakarta, ketemu seorang sahabat, "Coba kamu ngelamar di Kompas Gramedia," kan gitu. Coba ngelamar, lamaran pertamanya itu tadi belum diterima, terus lamaran kedua diterima jadi OB. Nah, setelah jadi OB, cita-cita saya pertama satu, saya ingin sekolah sampai mentok. Saya justru saya orang bodoh, bukan orang pinter. Tapi sebagai semacam pelampiasan gitu, saya pengen sekolah sampai mentok.
itu sudah saya tanam di pikiran saya, Pak. Sejak ya? Iya, makanya pada saat itu begitu tahun 77 diangkat sebagai karyawan, Iya. langsung daftar sekolah malam SMA. SMA? Iya, Karena waktu itu masuknya SMP. SMP 3 tahun, itu ujiannya di SMA Muhammadiyah di Jalan Garuda di Kemayoran. Jadi dari kantor nggak terlampau jauh, Pak, ya? Sekolahnya dulu di semacam afiliasi itu di daerah Cideng sini, nggak terlalu jauh. Oke, iya. Nah, modalnya sepeda, kebetulan saya membeli sepeda Pastor dari Katedral. Iya. Waktu itu harganya 12.500, itulah yang mengantarkan saya sekolah, pulang pergi, kerja dan sebagainya, pakai sepeda itu. Nah, setelah SMA, ya itu tadi, karena saya berjanji pada diri saya bahwa saya tidak boleh berhenti, belajar, melanjutkan kuliah di, Unkris, Universitas Krishna. Krisnadipayana, tapi kuliahnya masih di Jalan Tegal, Pak, Mmm. belum pindah kampung, samping rumahnya Pak Gubernur Cokropanolo. Pindah lagi ke, Sunda Kelapa, di Mesin, karena belum punya kampus, masih banyak. Puji syukur alhamdulillah selesai di 5 tahun, 5 tahun. Jadi selesai S1 tahun berapa tuh, Pak? 82, 82. iya. Terus Kerjaan masih tetap OB, Pak, ya? oh enggak, 6 tahun saya lepas jadi OB, begitu lulus SMA, rekan-rekan yang saya layanin itu di bagian import, "Triyono, kalau kamu, ijazahnya sudah keluar, kasih tahu ke saya, nanti saya sampaikan ke personalia," kan itu. Ya, nah, setelah punya ijazah SMA, saya sampaikan, benar dimutasi, Pak, dimutasi, tidak menjadi OB lagi tapi bagian distribusi. Waktu itu toko buku Gramedia Ikon baru ada di Gajah Mada sama Pintu Air, kan itu baru nyusul Melawai. Pembelian itu di-pool di Jalan Gajah Mada oleh Ibu Kamiati Gani yang belum lama meninggal, kan itu. Nah, saya ditugasin untuk bagian distribusi, udah naik pangkat, Pak, udah naik pangkat, kan itu. Nah, setelah itu sampai 82 saya juga terus, saya minta izin sama Pak Indra Gunawan untuk saya Sebagai apa, Pak Indra Gunawan waktu itu, Pak? sebagai kepala divisi. Kepala divisi. Iya, karena sempat jadi OB-nya Pak Indra Gunawan kurang lebih 2 tahun, saya izin, "Pak, saya ingin coba nyari pengalaman yang lain," diizinkan di majalah Info Komputer, PT Sarana Informatika yang berkantor di Jalan KS Tubun. Tapi masih satu grup, Pak, ya? KKG tetap, Dia ya. tapi lewat lain divisi, Pak. Ya. Ini dari divisi Pak Alfon. Pak Alfons. Ya, Alfons Priadi, ya? direkturnya waktu itu almarhum Mas Kosasih, udah almarhum ya. Terus, Mas Hedi Sabarudin juga udah almarhum. Nah, dari situ ya pindah-pindah, Pak, pindah-pindah, bahwa saya di, eee, Kompas Gramedia itu mendapatkan SK 13. Pindah dari Departemen 1, Departemen 2, pindah ini dan lain sebagainya. 13 SK. 13 SK, mutasi, promosi, gitu loh. Nah, itu setelah selesai, eee, itu pindah ke Palmerah, terus bergabung dengan Pak Teddy di Elekpedia, itu yang paling lama itu kurang lebih 20 tahun ya. Tapi saya tetap, Pak, seperti tadi saya katakan bahwa saya ingin, belajar Belajar. sampai terakhir itu selesai sekian bulan setelah pensiun, 2009. Ya, iya, S3 saya, S3. Di Krishna Dufayana, kemudian Kemudian yang kedua di UHAMKA, UHAMKA. ya yang di Kebayoran, Barat. ya MPT-nya Tahun berapa itu? itu di 2003, Pak, 2003. selesai 2005. Jadi sebelum pensiun, mendekati pensiun usia 50 masih tetap ngambil S2, ya? S2, terus lanjut lagi di Borobudur, ngambil S3. Mmm. 3, selesainya sekian bulan setelah pensiun. S3 ngambil bidang apa, Pak? Manajemen Manajemen. Ya ya ya. ekonomi, Ya. ya ambil manajemen. Nah, itu dari pendidikan. Nah, mungkin yang saya ingin juga, berbagi mengenai bagaimana menyiapkan pensiun, kan itu. Orang kadang menyiapkan pensiun 5 tahun, 3 tahun sebelum pensiun. Kebetulan saya tidak, Pak.
sejak saya bekerja, kalau ngomong Robert Kiyosaki kan 97 ya, mulai terkenal, passive income. Saya tahun 80 udah mulai, Pak. Apa yang menambah itu, Kak? Begini, eee, tahun 82 itu saya belum punya rumah, ditawarin oleh perusahaan untuk ambil rumah di komplek Ciputat. Tinggal masuk, Pak. Tanah 120, bangunan 70 dan bagus. Tapi mimpi saya pengen punya rumah yang jauh lebih besar, lebih luas. Itu mimpi saya. Bukan saya tolak ya, saya nggak terima. Itu rumah, 120 nggak mau, Pak, ya? nggak mau. Saya membeli di Pondok Gede, tertarik kan karena nggak dikasih sama, PSM nggak dikasih. Beli tanah di luar, Jakarta nggak boleh, saat itu. Peraturannya waktu itu maksimal Iya kilo ya? iya. Saya berpikir, ya sudahlah, artinya kan nggak ada kesamaan dengan manajemen, saya usaha sendiri, beli sendiri, 150, ya puji syukur seiring dengan perjalanan waktu, rumah yang saya tempati sekarang 1000 meter, 1.000 meter. 1000 meter. Itu nah kemudian usaha juga begitu, Pak. Usaha itu memang idealnya dilakukan pada saat kita bekerja. Kenapa begitu? Kalau kita sudah punya goal bahwa, "Oh, saya nanti ingin, eee, menjadi pensiunan yang nyaman, aman, mempunyai passive income yang memadai dan sebagainya," itu harus disiapkan jauh sebelumnya. Itu saya. Nah, atas dasar itu, karena saya mempunyai keinginan seperti itu, sudah tinggal di daerah Pondok Gede, mulai istilah kerennya beli properti. Beli tanah lah kan Ya. itu. Dikit 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 dan menggunakan bank. Pinjam ke bank. Bank. Iya, oke. Bangun 3 pintu, 5 pintu dan Mas, kosan Mas ini, Pak, ya? Kontrakan? kontrakan. Kontrakan. Kontrakan ya 2 lantai, Pak, kayak klaster gitu loh. Hari ini yang model gitu sekarang ada 32 rumah, 32 pintu, Pak, ya? 32 rumah, 2 lokasi, terus 2 unit itu untuk asrama, karena saya bersama anak saya ada usaha untuk pengiriman mahasiswa yang dikirim ke Jerman. Tenaga kerja khusus, terus termasuk pengirimannya, nah saya juga sediakan asrama untuk itu. Kemudian juga ada usaha air minum, gas, laundry, terus ada tempatnya sewakan ke Alfa, macam gitu. Jadi saya mulai kurang lebih tahun 80, Pak. Oh, ya. Mas Tri, saya terpikat dengan apa yang disampaikan, Mas Tri, bahwa masuk Kompas Gramedia adalah anugerah yang luar biasa. Lalu pada saat itu pun punya cita-cita untuk menggapai pendidikan yang paling tinggi. Sementara kondisi yang dialami Mas Tri, orang tua tuh hanya mampu membekali sampai SMP gitu. Nah, itu semua apa yang membuat, value apa yang membuat Mas Tri punya punya mimpi yang begitu besar? Ya, pada saat jadi OB itu kan, eee, sering diperbantukan untuk pulang saya, Pak, lembur di toko buku. Iya. Oke. Nah itu bagi saya kesempatan emas. Saya membaca, Pak. Membaca. Utamanya buku-buku motivator, buku-buku psikologi. Majalah Anda itu hampir tiap hari mesti saya baca. Kemudian buku-buku Dale Carnegie, apa segala macam itu, pokoknya yang memberikan motivasi. Anda pengen kaya raya, eee, Anda pengen sukses, macam-macam itu buku ada di situ, Pak. Sementara saya membaca dibayar, luar biasa kan? Oh, iya 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 iya. Iya kan? Kami itu dihitung lembur, Pak, Iya iya iya. dihitung lembur. Tapi saya mendapatkan ilmu yang luar biasa dari buku-buku day to day-nya itu. Itu makin menguatkan juga saya. Aku masih udah dibuka, Pak, ya? Iya, Kan belum itu ya, dibaca. bebas ya, bebas membaca macam-macam itu. Nah, saya memandang itu kok Rusdi, bahwa buku itulah yang menjadi panduan saya, inspirator saya, menguatkan tekad saya untuk menggapai cita-cita tadi. Jadi pertama itu, kemudian juga seiring perjalanan waktu belajar dengan kepemimpinan manajemen KKG. Itu nggak bisa dipungkiri. Iya. Artinya ceritanya akan berbeda kalau itu di tempat yang lain ya. Artinya kalau bukan di Kompas Gramedia, belum tentu juga semulus itu gitu maksudnya. Tentu, jadi makanya seperti yang saya tulis dalam buku saya bahwa saya mengatakan Kompas Gramedia adalah sebagai kawah condro di saya, penggemilangan saya.
Makanya akhir-akhir ini, belakangan ini, termasuk kemarin, kenapa saya membuat kaos, saya gambarkan di situ ada foto Pak Oyong dan Pak Yakub, pendiri Kompas Gramedia, itu adalah ungkapan rasa hormat saya, apa, rasa terima kasih saya kepada pendiri KKG. Itu ekspresi. Mungkin nilainya nggak seberapa, Pak, nilainya nggak seberapa, tapi itulah ekspresi sebagai, eee, orang yang pernah dibesarkan, pernah dibimbing, pernah dikasih fasilitas dan lain sebagainya. Ya, selain ucapan mungkin, terima kasih pada pendiri Kompas Gramedia, mungkin juga lewat media T-shirt yang, Mas Tri, ciptakan itu juga memberikan pesan buat generasi selanjutnya, bagaimana nilai-nilai yang disampaikan oleh pendiri. Ya makanya kan kalau orang bilang, eee, jangan lupa jas merah, jangan melupakan sejarah, itu kan kaitannya Bung Karno ya, pendiri republik kan itu. Nah sekarang yang di depan mata kita yang memang benar-benar, membimbing kita, memberikan fasilitas, saya pikir menjadi aneh ya kalau kita tidak mengingat, kita tidak menghormati, jasa-jasa beliau. Dengan ya tentu dengan cara-cara, masing-masing ya, Pak, ya. Kalau saya ya saya ekspresikan, saya membuat kaos, saya bagi ke beberapa teman yang pengen apa, saya kirim apa gitu-gitu, Pak, itu aja. Pak, ketika memulai usaha, Ya usaha apa yang lakukan di luar gaji, ya pendapatan sebagai gaji, Pak, ya? memang itu begini ya, ada satu kalimat diskusi dengan sahabat saya, sudah almarhum dari Garasi itu Pak Medi, biasa obrolan siang, "Mas, Mas itu kan udah mulai usaha begini, begitu," gitu loh. "Targetnya Mas Tri apa sih kira-kira?" Gini Mas Medi, maaf nih mungkin statement-nya agak sedikit sombong. Saya ingin nanti kalau saya pensiun, tambahan saya itu minimal 10 kali lipat dari gaji ejol saya, minimal. Jadi setelah pensiun justru pendapatan 10 kali lipat dari gaji Tambahannya Pak, tambahan. tambahannya. Puji syukur alhamdulillah hari ini mungkin 20 kali lipat Pak, Iya. kan itu. Tapi itu perjalanan panjang Pak, perjalanan panjang bukan bim salah bim. Tentu banyak yang dikorbankan, yang artinya seneng-seneng apa segala macem itu, tiap akhir pekan jalan-jalan itu nggak berlaku untuk saya. Karena saat itu 80 ingat Pak, saya, bekerja, saya mulai sekolah, Sekolah, saya mulai berkeluarga, saya mulai merintis usaha. Empat-empatnya harus jalan. Nah ini kan kita harus bagaimana how to manage your time, your energy dan lain sebagainya. Bagaimana kita membagi waktu. Saya punya anak-anak kecil itu hanya ingat 4 kali, satu ke Ragunan sekali, ke Ancol sekali, ya, Taman Mini sekali, Taman Safari sekali, Kak. Taman Safari ini saya diledek sampai sekarang, karena begitu sampai Taman Safari, hanya sekian menit terus pulang. kenapa tuh, Pak? Ya yang penting sampai Taman Safari, nggak bisa berlama-lama. Karena kesibukan tadi itu, Pak, ya? Lagi-lagi Pak, kalau kita ingin menggapai sesuatu yang lebih besar, tentu dalam tanda kutip harus ada yang dikorbankan. Iya, jadi Basuki Mobio kalau itu Ya. ya. Tadi usaha apa yang kemudian di awal? Ya, awal-awalnya saya mulai nyicil itu Mbak, ke rumah kontrakan, Rumah kontrakan. terus sama air minum. Air minum. Oh, buka usaha air minum. Iya, sulang Pak, air minum sulang sama gas dan sebagainya itu saya sudah jalani kurang lebih 25 tahun. Udah jadi 25 tahun, kemudian nyusul laundry, terus dibuat air minum lagi, terus ada Alfa, lembaga pendidikan, bersama anak-anak saya kafe. ya. Kafe ada di Pondok Gede, ada di Cianjur, ada di Solo, insya Allah bulan depan buka di Purwakarta, Wis, di Tegal. Ini anak-anak paham. Saya lebih kepada mendorong. menyemangati apa dan sebagainya. Ada yang menginspirasi nggak, Pak, sehingga Bapak membuka usaha, beragam usaha? Inspirasinya dari mana sebenarnya? Begini Pak, anak saya di Jerman, oke, S1, S2 beasiswa. Mmm, Orang bilang kan keren, staf kedutaan 7 tahun. Orang bilang kan bangga kan orang tua mungkin. Saya enggak Pak. Kamu setelah 10 tahun di Jerman, saya bilang, kamu menyiapkan diri untuk ikut membangun Indonesia. Saya udah warning Pak. Kalau kamu mempunyai gaji besar, dapat mobil mewah, rumah mewah, nggak usah diceritakan ke bapakmu, itu nggak ada maknanya.
Tetapi kalau kamu bisa ke Indonesia, bangun usaha, punya anak buah 5, 10, kamu boleh pamer ke bapakmu. Itu baru. Mmm. Iya iya iya. Dan itu, puji syukur dia Tercapai. mau dengerin omongan bapaknya, gitu loh, Pak. Nah, dari usaha saya itu, ya alhamdulillah hari ini paling nggak 60 orang membantu dia. Dari lembaga pendidikan, dari kafe, kemudian usaha-usaha saya tadi, air minum, laundry, segala macam itu kan serapan tenaga kerja. Karena yang saya ingin katakan adalah seperti ajaran saya sebagai muslim, sebaik-baiknya manusia adalah yang ada manfaatnya untuk orang lain. Kalimat singkat itu saya pegang, bagaimana saya bisa menerjemahkan bersama anak, gitu, Pak. Iya. Pak, ketika mulai usaha atau menjalankan usaha, pasti tidak selalu mulus, ada jatuh bangunnya. Peristiwa apa yang paling menyakitkan atau paling membekas? Ya udah paling Ini rahasia tapi harus dibuka. Iya. Kalau ngomong ketipu, Pak, saya ya puluhan juta pernah, ratusan juta pernah, miliaran pernah, Wih, iya. ya. Kenapa? Saya pernah punya usaha bersama mantan Menpora Abdul Ghafur, tempat wisata di, eee, Hambala, Mmm. di Bojongkoneng. Iya. Ah, itu pernah ditipu di situ sikat macam-macam itu pernah alamin. Ya artinya begini, Pak, pada saat yang kita lakukan itu baik dan benar, itu bukan berarti semua running well kayak lewat jalan tol, tidak. Tuhan akan uji kita. Mmm. Orang yang kita anggap baik, orang nggak taunya setan. Nipu saya kan setan berarti kan itu. Iya. Itu perjalanan, Pak. Tapi kalau itu kita kembalikan ya bahwa, "Oh, inilah hidup." Macam itu ya. Toh dulu saya dari kampung hanya pakai kolor, Pak, kan gitu loh. Dengan ditipu sekian, maaf nih, hari ini rumah tanah saya di pondok sekitar rumah saya masih ada 8 titik, Pak, untuk berbagai usaha, macam artinya apa? Bukan berarti kita langsung jatuh miskin, toh kita korban, kan itu. Jadi tentu, Pak, dalam ajaran agama saya juga begitu, bahwa hidup itu mesti ada ujian. Ya, ada ujian. Makanya atas dasar itu, kita juga nggak boleh yang namanya dengan ikhtiar, tirakat, berbagi kebaikan, itu harus menjadi bagian dari hidup yang dijalanin. Insya Allah begitu, Pak. Jadi tadi jatuh bangun, tipu segala macam itu, tadi saya iya, artinya sekian kali saya ngalamin. Tapi puji syukur saya masih bisa tidur pulas, masih bisa senyum, macam-macam itu. Mungkin, Mas Tri bisa memberikan tips singkat atau pesan buat teman-teman generasi muda atau teman-teman yang akan memasuki masa pensiun, Ya. mungkin pesan-pesan atau motivasi apa yang bisa Mas Tri, sharing-kan ke teman-teman? Ya, pensiun atau berhenti bekerja adalah suatu keniscayaan. Mau perusahaan swasta, mau di pemerintah adalah keniscayaan, hanya masalah waktu, kan itu. Kemudian alasannya, ada yang karena PHK, karena mundur, karena pensiun, dan lain sebagainya. Nah, utamanya kalau yang swasta, ini memang juga ada agak, high risk ya. Kalau yang di pemerintahan kan memang sudah dijamin, pada saat pensiun dia mendapatkan uang pensiun setiap bulan, bahkan ada kenaikan. Pada saat, eee, ASN ada kenaikan gaji biasanya pensiunnya ikut. Iya. Karena istri saya juga pensiunan, sehingga tahu, gitu loh, Pak. Nah, pada saat itu memang kalau, menyiapkan pensiun itu, Pak, idealnya adalah sejak kita bekerja. Kenapa begitu? Kalau kita sudah mempunyai cita-cita yang tinggi, ya, dengan tantangan yang luar biasa, otomatis kita akan terbiasa untuk bagaimana kita berhemat, bagaimana hidup sederhana, terus, bagaimana kita membuat, perencanaan yang baik dan lain sebagainya. Sehingga sangat sulit, Pak, kalau 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun pensiun baru siap nyiapin itu, saya tidak ngerti formulanya. Tapi kalau disiapkan dari awal, itu akan berdampak pada kita, gaya hidup kita nggak boleh boros, apa dan sebagainya. Kita harus berpikir tentang investasi yang produktif dan lain sebagainya. Kurang lebih gitu, Pak, harusnya. Iya. Jadi pertama, perjalanan dari Bapak Triyono ini mempersiapkan pensiun bukan 1, 2 tahun sebelum pensiun, tapi jauh-jauh hari sudah persiapkan pensiun, termasuk juga melakukan investasi dalam berbagai hal.
Yang kedua, ketika melakukan usaha, jangan patah semangat ketika banyak cobaan. Pasti banyak cobaan, jatuh bangun, rugi, ditipu, sebagainya, itu sudah luar biasa. Yang ketiga adalah pendidikan ternyata menjadi salah satu kunci untuk sukses. Tadi Bapak menyatakan begitu SMP statusnya adalah DOB, tapi begitu SMA naik jabatan, dimutasi, begitu sarjana juga sama. Jadi pendidikan juga menjadi kunci untuk sukses. Itu saya kira beberapa hal yang ditarik dari perjalanan hidup Pak, Triyono. Kemudian yang lebih penting lagi adalah hidup ini harus bermanfaat bagi orang lain. Sehingga membuka usaha bukan semata-mata mencari keuntungan bagi sendiri, tapi juga bagaimana usaha kita bermanfaat bisa menghidupi orang lain. Ya, Pak, ya. Ada lagi, Pak, yang mau disampaikan, Pak? Ya, utamanya pada saatnya di KKG itu tak mungkin ya ini juga peristiwa langka bahwa saya kan mantan OB. Ya. Dengan saya dipromosi, mutasi dan lain sebagainya, itu saya berkesempatan 11 kali untuk ke luar negeri, Pak. Hmm. Ya. Nggak tahu yang level manajer atau apa mungkin jarang ya begitu, tapi saya setelah itu dikasih kesempatan untuk menghadiri berbagai pameran baik di Cina, Hong Kong, Taiwan, Korea, Jepang, termasuk Korea, Timur Tengah, macam gitu. Itu dari perusahaan, Pak, dari perusahaan. Itulah yang saya katakan bahwa Kompas Gramedia adalah perusahaan yang luar biasa di mata saya. Ya. Satu lagi, Pak, yang tadi terlewat tuh. Ketika jatuh bangun, Bapak punya tekun sekolah, tentu butuh dukungan dari keluarga, terutama istri. Bagaimana dukungan? Nah, itu aneh, Pak. Mungkin lagi-lagi itu tidak ada duanya di Kompas Gramedia barangkali. Istri saya belum pernah saya pernah gaji sekalipun. Tapi setiap satu kumpulin, Pak. Satu koper gede. Dari saya bekerja sampai pensiun, lalu setelah pensiun saya bakar. Karena satu koper gede. Setruk gaji itu. Istri saya nggak mau tahu. Karena dia udah punya penghasilan, satu. Kedua memang uang yang saya dapat itu bukan untuk apa-apa. Tadi, Pak, untuk kewajiban untuk bayar bank, apa dan lain sebagainya. Macam gitu. Dukungannya luar biasa. Begitu juga, maaf Pak, sebagai orang muslim, ibadahnya istri saya luar biasa. Dia tidak pernah lepas puasa Senin Kamis, tidak pernah lupa sholat tahajud, tidak pernah lupa sholat duha, tidak pernah lupa ngaji tiap hari, Pak. Saya terus terang aja lewat. Urusan ini, lewat saya. Ini kalau ditanya dukungan dari pihak keluarga, termasuk anak-anak saya dan sebagainya, akhirnya dia tahu bahwa, oh, bapak tuh begini ya, kalau pinjam uang begini-begini ternyata buat investasi apa dan mereka baru tahu, Pak. Tahu ternyata ada asetnya bisa dimanfaatkan. Iya. Ya, sangat menarik saya kira. Senior, perjalanannya sangat panjang, sangat beragam, tapi tadi kuncinya adalah kerja keras, kemudian tekad dan kemauan. Kemauan sehingga bisa meraih kesuksesan. Mudah-mudahan perjalanan hidup Mas Triyono ini bisa menginspirasi banyak pihak, termasuk para senior, mempersiapkan diri sebelum pensiun. Terima kasih.